Saya minta izin share screen ya. Oke, kita sudah masuk ke hari ketiga tentang Better with Jesus. Lebih baik bersama dengan Yesus, sebuah perjalanan untuk melatih diri kita berkaitan dengan tantangan kehidupan yang kita alami dan kita jalani. Efesus 4 ayat 13 adalah pilihan saya untuk pagi ini. Saudara-saudara boleh mencatat dalam terjemahan yang saya berikan adalah dari Lembaga Alkitab Indonesia, namun ini adalah King James Version. Judul kita pagi ini adalah Kedewasaan, Maturity. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Satu hal mungkin yang kita perlu perhatikan bahwa apapun yang kita cari dan kita capai berkaitan dengan pengetahuan tambahan, prinsip sederhana dalam ayat ini hanya memberikan satu fokus di mana kita harus mencapai dalam konteks pengetahuan, yaitu ini. Kursor saya arahkan ke the knowledge of the Son of God, which is basically Jesus Christ. Kalau Anda dan saya lebih banyak mencari pengetahuan di luar daripada Yesus Kristus, tendensinya adalah maka Anda tidak memiliki gambaran secara sempurna tentang anak Allah, dan mungkin akan terobsesi dengan pengetahuan tambahan yang Anda dapatkan di sekeliling Anda. Karena maksud daripada pengetahuan yang kita harus dapatkan untuk mengenal Yesus lebih dalam adalah kalimat pertama. Till we all come in the unity of the faith. Ini mungkin yang saya harus klarifikasikan. Tidak heran banyak pertanyaan muncul, kenapa banyak agama muncul di dunia ini? Saya tahu bahwa masing-masing kita punya latar belakang pendidikan spiritual berbeda. Dengan culture dan tradisi masing-masing di tempat di mana kita dibesarkan, maka kita akan diarahkan kepada perspektif yang turun-temurun secara tradisi. Secara spesifik, taruhlah saya menggunakan kata atau nama denominasi yang saat ini saya yakini dan saya peluk, yaitu Gereja Masih Advent Hari ke-7. Advent. Nah, kita punya tendensi, kita punya tendensi untuk mengangkat ini sebagai label di mana seseorang harus menerima dan meyakininya. Tolong jangan disalahpahami, ya, seakan-akan saya ini masuk kepada steps untuk membuat orang ragu untuk mau memeluk agama Advent, atau at least lah nama ini tidak lagi banyak istilahnya dibicarakan atau disinggung atau diekspos. Secara alkitabiah Anda tidak akan temukan nama denominasi Advent. Saya sudah pernah mendengar beberapa tokoh Advent yang juga mengekspos hal ini, hanya memberikan spesifikasi dan identifications untuk melegitimate posisi kita dalam konteks religious belief system. Sehingga dua ciri khas ini akan menjadi label yang selalu direcognize oleh publik, yaitu Advent dan Hari ke-7. Secara alkitabiah, nama ini tidak literal Anda akan temukan, kecuali eksplisit penjelasan
yang tercakup di dalamnya. Saya kira Anda mulai dari kecil mungkin dibesarkan dengan pengetahuan bahwa hubungan antara Advent dan hari ketujuh itu didasari pada konsep Alkitabiah. Advent itu menunggu kedatangan Yesus, sementara hari ketujuh itu adalah hari Sabat yang diekspos dan di-emphasize dari sekian banyak doctrinal studies yang kita pelajari dan kita ketahui. Tidak salah, tidak salah. Tapi satu hal yang saya ingin agar Anda melakukan proses critical thinking adalah kalimat sederhana dari Rasul Paulus ini menjelaskan tentang kesatuan iman, tidak ada nama denominasi. Tapi ini harus diasosiasikan dengan pengetahuan dasar setiap umat manusia di dunia ini. Harus mempunyai pengetahuan tentang siapa. Itu harus menjadi dasar atau kunci yang masuk dalam kategori iman. Sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam semua aspek kehidupan kita yang kita jalani di dunia ini, pengetahuan tentang anak Allah ini harus semakin tinggi, semakin jelas, semakin dalam. Sehingga kita mencapai kesatuan iman. Ya, Anda mungkin tahu penjelasan tentang iman dari Ibrani 11, kemudian hubungannya dengan Yakobus pasal 2 berkaitan dengan iman yang Anda yakini harus Anda terapkan dalam tindakan dan perilaku dan lain sebagainya. Itu sebabnya kenapa Rasul Paulus mengasosiasikan ini dengan begitu lengkap untuk saya. It's a complete package when we talk about faith with the knowledge that we need to develop in knowing the Son of God tentang anak Allah sampai tingkat kedewasaan kita penuh dan tingkat pertumbuhan itu harus sesuai juga dengan kepenuhan Kristus. Jadi tidak ada yang lain. Tingkat kedewasaannya untuk mengenal anak Allah lebih sempurna, pertumbuhannya juga harus diasosiasikan dengan kepenuhan Kristus. Jadi tidak ada pengetahuan lain yang kita perlu tingkatkan atau sempurnakan kecuali pengetahuan kita tentang figur ini. Ya, itu sebab kenapa saya lebih memilih tema satu pekan ini, Better with Jesus, because in Him is the complete knowledge of even the world perspective that you will understand soon. Ya, oke. Saya lanjutkan. Ini ilustrasi singkat tentang Anda dan saya. Mungkin boleh sedikit saja melihat ini, kebetulan subtitlenya Indonesia. Tapi saya mau supaya Anda at least menghargai diri Anda. Saya sudah sampaikan pelajaran khusus tentang ini, namun ini hanyalah untuk mengasosiasikan bahwa karena Anda diciptakan oleh Allah, maka tubuh Anda itu amazing. Anda di-create berdasarkan image. Jadi inilah ability yang nantinya setelah mengetahui ini, Anda harus terlibat dalam proses pengembangannya to develop untuk menjadi seperti apa nanti Anda. Is a miracle in motion. With it, we can do more things than any creature on earth. But our bodies do a lot more than meets the eye. At any given moment, we're breathing and pumping, digesting and repairing, regulating and regenerating, and even making new life. Okay, that's the whole process of human being. Mulai dari awal dilahirkan sampai development process sampai reproduction process. Ya, jadi kita beregenerasi. Nah, hal ini tidak bisa terjadi kalau Anda tidak diciptakan oleh Sang Pencipta dalam konteks yang yang luar biasa sempurna. Kita diciptakan sungguh amat baik. Jadi kalau pagi ini kita belajar tentang kedewasaan, ada satu statement, Anda boleh cek di internet,
tentang kedewasaan. Maturity is not measured by age. It's an attitude built by experience. Saya jadi tertarik untuk mengekspos Lukas 2 ayat 52 berkaitan dengan individu Yesus Kristus. Anda perhatikan kalimat sederhana yang dituliskan di Lukas 2 ayat 52. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and men. Anda lihat asosiasinya ya. Terjemahan berbeda yang diekspos dalam CEV dijelaskan Jesus became wise and he grew strong. Ya, God was pleased with him and so were the people. Kenapa? Karena Yesus became wise and grew strong. Ya, nanti identifikasikan and relate to ourselves. Terjemahan Today's English Version tadi Contemporary English Version. Today's English Version menjelaskan Jesus grew both in body and in wisdom, gaining favor with God and men. Dalam bahasa Indonesia, LAI menerjemahkan Yesus bertambah besar dan bertambah bijaksana, serta dikasihi oleh Allah dan disukai oleh manusia. Ini sedikit mengekspos hal ini. Teman-teman sahabat Tuhan. Kita sering mengajarkan tentang Yesus. Plus semua ajaran dan kehidupannya. Tapi kita cenderung lupa bahwa saat kita mengajarkan tentang Yesus, pada saat yang sama kita yang menyampaikannya perlu menjalani proses yang sama seperti yang dialami dan dijalani oleh Yesus Kristus. Jadi secara sederhana kalau kita mau associate membaca statement ini, maka coba masukkan nama kita di situ. Maka saya makin bertambah besar dan bertambah bijaksana, serta dikasihi oleh Allah dan disukai oleh sesama. Nah, fakta realitasnya adalah banyak di antara orang Kristen yang mengabarkan Injil tentang Yesus, tapi hubungan dengan sesamanya itu minim. Ya, taruhlah kalau hubungan dikasih oleh Allah itu secara publik, orang lihat dia ke gereja tiap Sabat, ya dia setia bayar perpuluhan, dia tahu betul segala doktrin sampai nubuatan dan lain sebagainya. Dia mengajarkan juga hal-hal demikian. Tapi relasi dengan sesamanya minim. Ya, love and caring ke orang lain sama sekali tidak ada. Dan bahkan cenderung ada orang Kristen yang justru terisolasi, takut bergaul karena takut terpengaruh dengan gereja lain, agama lain, ya, dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa orang yang paranoid karena mau ya udah kalau Advent lah kalau bisa sampai saya mati. Jadi enggak berkomunikasi dengan orang, apalagi kalau pengetahuannya setelah terima ya udah diam, enggak bertumbuh, enggak berkembang untuk mengetahui semua kebenaran tentang anak Allah dengan sempurna, sehingga untuk mau berinteraksi takut karena kurang pengetahuan. Kalau bergaul dan berkomunikasi serta berinteraksi, dapat orang yang tahu Injil lebih banyak, lebih dalam, terus akhirnya ya Anda bisa lihat ya satu-satu orang-orang tersebut saat tercounter tanpa teman dan sahabat sekitar, mulai satu-satu tersisipi dengan pengetahuan yang berbeda, ajaran yang berbeda, yang bertolak belakang, yang kontradiksi, lalu memutuskan untuk ikut, ya, dan lain sebagainya. Nah, hal seperti ini bisa di-minimize dan bisa diproteksi, bisa dihindari. Anda dan saya memang harus benar-benar mendevelop sendiri untuk mencari tahu pengetahuan. Jangan bergantung sama nanti tunggu pendeta, tunggu tokoh Advent terkenal, supaya Anda mendapatkan pengetahuan tersebut. Anda harus selidiki secara pribadi supaya in case Anda dealing dengan orang yang menyesatkan Anda
Anda bisa memberikan dampak kepada mereka. Ya, kata maturity dalam bahasa aslinya itu Anda bisa lihat dalam bahasa asli Yunani berkaitan dengan Lukas pasal 2 ayat 52. The quality of behaving mentally and emotionally like an adult. Ya, kalau karakter Anda, perilaku mental dan emosional Anda masih tidak bisa dilevelkan ke orang dewasa, maka Anda belum mature dalam konteks bahasa Yunani. A very advanced and developed form or state, ya, kondisi dan keadaan yang sangat maju dan berkembang. Nah, nanti kita introspeksi lah ya untuk kondisi kita masing-masing. Jangan judgmental, tapi refleksikan ke masing-masing. Kemudian ini juga adalah quality of being fully developed, kualitas untuk berkembang sepenuhnya. In what? In personality and emotional behavior. Ya, dalam kepribadian dan juga perilaku emosional. Kalau Anda punya perilaku dan attitude bikin susah orang, menyakiti orang, ya, bikin konflik, ya, ini sudah beragama nih, sudah percaya Yesus, tapi hidup Anda tidak memberikan dampak yang lebih baik, maka Anda tidak fully develop either in personality or emotional behavior. Anda mungkin mudah sekali tersinggung. Baru orang bicara gini mungkin maksudnya tidak mengarah ke Anda sudah asosiasikan ke diri Anda sendiri. Dan itu membuat Anda jadi tidak dewasa, tidak rasional, tidak critical thinking untuk memikirkan apa ini menyinggung tentang saya atau tidak. Kalaupun misalnya Anda difitnah, dibicarakan orang, itu ujian bagi Anda untuk merespon secara dewasa dengan emotional behavior Anda. Ya, jangan berdoa berharap kondisi sulit tidak terjadi. Tuhan mengizinkan semua peristiwa sulit terjadi untuk membangun Anda, mendevelop Anda punya maturity. Karena sekali Anda sudah melewati kondisi sulit dan susah dalam hidup Anda masuk dalam proses maturity. Anda akan bisa dewasa. Ya, Anda lihat full development, perfected condition, itu maturity. Jadi pengembangan penuh, lalu kondisi yang disempurnakan. Karena kalau Anda diam saja, beriman, lalu berharap Tuhan hindarilah hal ini supaya jangan terjadi dalam doa-doa, itu biasa naturally. Kita harapkan tidak demikian. Karena ada beberapa orang yang memang sama sekali not yet ready to face trials and difficulties. Ya, itulah sebabnya saya anjurkan saat Anda mengenal Yesus lebih banyak, belajar tentang bagaimana dia melalui perjalanan hidupnya, mulai dari sejak dia lahir, ya, jadi anak tukang kayu, membantu orang tuanya, menjadi anak yang patuh dan baik, mendekatkan diri secara spiritual. Dia pergi ke sinagog, mengcounter lihat kedewasaan orang ahli Taurat dan orang Farisi berkaitan dengan the knowledge of wisdom dalam Bible scroll. Waktu itu belum ada Alkitab ya, scrolling dengan nubuatan dan lain sebagainya. Lalu hubungannya dengan sesama, lihat pelayanannya, hubungan dengan murid-muridnya, bagaimana dia dealing dengan murid-murid yang bermasalah, ya, cara dia mengampuni dan lain sebagainya. Itu proses mengenal Yesus lebih dalam, lebih jauh dan lebih sempurna akan juga menolong Anda untuk mengadjust, ya. Ada proses untuk meresapi dan mendalami serta terlingkupi dengan kehidupan Yesus, sehingga Anda akan menjalani proses yang sama seperti yang Yesus alami. Ya. Sementara kata increase ini juga menyinggung tentang drive forward. Ya, Anda harus maju ke depan. Ya, ini cuma ilustrasi grafik. Kalau Anda lihat bicara soal increase, ya
Kita tidak bisa bilang ini increase kalau kecuali ada pembanding lebih di bawahnya. Ya, kalau kita bicara soal increase peningkatan berarti ada yang harusnya lebih tinggi dari yang lain, itu increase. Ya, ini figuratif dan intransitif to advance. Ya, naik ke atas dalam jumlah, bertumbuh dan berkembang, entah itu dalam konteks waktu ataupun keadaan yang baik. Ya, jadi proceed maju, ada tambahan, ada benefit, ada profit, ya. Dan itu yang ada dalam diri Yesus Kristus. Nah, dia itu bertumbuh dan berkembang dalam wisdom and stature. Stature itu dalam kondisi fisik dia beranjak dewasa. Mulai dari child sampai ke adult, sampai ke old. Ya mungkin dia sampai 30 tahunan sih. Sampai seperti tokoh-tokoh di Alkitab di Perjanjian Lama sampai 900-an dan lain sebagainya. Wisdom, hikmat, pengetahuan. Pengetahuan apa? Wisdom di sini kata terjemahan bahasa Yunaninya itu bisa secular, bisa spiritual. Secular itu bukan berarti buruk, tapi sampai batas mana pengetahuan sekular Anda justru akan synchronize dengan spiritualnya. Sama seperti Dr. Liv Caroline bilang, otak kita itu bisa menerima masukan semua yang sekular dan spiritual bersamaan, because that's how our brain works. Ya, apa yang Anda pikirkan, yang Anda masukkan, yang Anda invest, itu memang sudah otomatis akan diterima sebagai sebuah pengetahuan, proses pertumbuhan secara fisik dan berkembang dari otak. Semakin kita menerima masukan dan informasi, neurons kita akan semakin berkembang dan bertambah. Dan pengetahuan ini Anda harus batasi pengetahuan yang mana. Mengenal Yesus bukan berarti Anda tidak bisa mengenal pengetahuan tambahan. Science di-create oleh Tuhan. Jadi perlu juga belajar tentang pengetahuan. Nah, saya tutup. Saya tutup dengan mempertimbangkan konsep prinsip tentang pertumbuhan ini untuk menjadi dewasa, maka ilustrasi ini adalah ilustrasi yang menarik. Saya beri tugas Anda untuk bermeditasi di buku Efesus pasal 4. Ya, mulai dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Satu perikop pasal 4 ini coba Anda baca dan meditasi di rumah dan jawablah pertanyaan ini. Will you grow up and rooted deep and wide? Ya, di Efesus 4, satu pasal itu banyak sekali kondisi yang akan mengarahkan Anda kepada pemahaman yang lengkap. Dan teguran juga, saudara-saudara. Teguran supaya Anda dan saya menjauhi hal-hal yang sama sekali justru akan menurunkan level dan kategori Anda sebagai seorang individu yang bertumbuh dalam kepenuhan Kristus. Karena kalau sikap dan attitude yang disinggung di Efesus pasal 4 ini masih Anda lakukan, maka Anda belum sampai dalam proses kedewasaan penuh. Ya, sampai saya cuma mau mengekspos satu ayat yang saya akan gunakan sebagai penutup berkaitan dengan pertumbuhan. Oke, ayat 27. Ya, ada di note saya. Ayat 27, Efesus pasal 4, Rasul Paulus cuma mengingatkan, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, statement ini berkaitan dengan scientific research adalah saat ada elemen buruk mengganggu kinerja fungsi otak, ini akan berkembang either menjadi tumor atau menjadi cancer, atau bisa mengakibatkan stres atau depresi. Saat ada jeda sesuatu yang baik Anda tidak lakukan, ya. Pemahaman janganlah beri kesempatan kepada iblis ini skopnya luas. Termasuk kalau Anda tidak melatih diri Anda untuk mengontrol diri, self ini memang paling sulit untuk kita tangkal. Jadi kalau Anda dalam proses kedewasaan, Anda belajar untuk mengontrol diri lebih bijak untuk semua momen, peristiwa, situasi, dan kondisi
yang akan digunakan setan untuk menjatuhkan Anda atau memberhentikan Anda menjalani proses kedewasaan untuk mengenal Yesus lebih baik. Semoga ini akan menambah wawasan kita untuk benar-benar menjalani proses kedewasaan ini menjadi individu yang lebih baik karena Anda mengenal anak Allah. Endingnya nanti Anda akan disukai oleh Allah dan juga disukai oleh manusia. Sekarang ini kita berbuat baik saja, ada orang yang tidak suka. Tapi forget about it. Yang penting adalah bagaimana Anda bisa bertumbuh dewasa dalam pengenalan akan Yesus dalam praktek kehidupan kita masing-masing. Semoga Tuhan memberkati kita. Silakan ditutup dengan doa, Pendeta. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran pagi ini. Tolonglah kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, agar proses kedewasaan kami dalam mengenal Yesus lebih dalam akan menolong kami untuk memperkembang karakter dan kepribadian kami, agar kami semakin disukai oleh Allah dan bahkan sesama kami dimanapun kami berada. Itulah sebabnya mengapa penting kami mengetahui tentang Yesus dan menghidupkan kehidupannya. Karena dengan memandang Dia, maka kita akan diubahkan. Semoga Tuhan memberkati semua peserta yang hadir pada pagi hari ini dalam aktivitas mereka sepanjang hari ini, dalam kehidupan pekerjaan mereka, rumah tangga, anak-anak yang Tuhan sudah percayakan, pelayanan yang mereka lakukan. Biarlah kami semua dalam proses ini tetap mengikuti proses pembentukan kedewasaan kami setiap saat. Terpujilah nama-Mu, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.